apakah dengan luasnya yang kepada penduduknya tidak merata, terus jarak tempuh, prasarana-sarananya buruk. Ini kalau dimekarkan jangan dilihat dari kelemahan itu, tapi dilihat dari potensinya, dikelola oleh masyarakatnya ataupun investor datang, ataupun juga perlu transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal. Jadi daerah misal dari Oku sudah lewat dan kapasitas penuh dilarikan. Ini gubernur harus berani mengadakan televisi lokal ini, karena tidak akan menolak masyarakat kalau dia sudah padat yang prinsip filosofi 2 hektar. Kalau dia 2 hektar sudah 3 keturunan, saya kira sudah berat. Seperti Belitung, saya kira daerah Musirawas itu sudah termigrasi tahun 30-an, itu sudah 2 hektarnya sudah 3 keturunan. 3 keturunan. Jadi bayangin. Nah, ini harus pemerintah kabupaten dan provinsi memberanikan diri, mengurai kepadatan ini, larikan ke daerah yang memang ininya potensinya sama, pertanian atau peternakan, atau dari pertaniannya itu dalam arti luas pertanian, bun karet, kalau dia ini kelapa sawit, ataupun dia ternak unggas, ternak besar, ternak kecil. Ini kan perikanan, dia mau utang, apa namanya, laut, apa dia mau, apa istilah kita itu, apa lumbung apa tuh, yang perikanan ini bisa gitu, ataupun mungkin jenis palawija, kan, seperti sekarang keraguan. Kalau saya lihat keraguan di Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, saya lihat jagung itu inisiatif masyarakat, bukan didorong oleh pemerintah memberikan insentif kepada mereka untuk pengembangan. Kalau lihat itu sudah mendekati ke kebutuhan jagung, gitu. Ini tidak tumbuhnya dari masyarakat, inisiasi masyarakat, jadi tidak terkendali. Akhirnya hilirisasinya tidak ada di situ. Itu pakai apa ya yang di sini ya? Apa ya? Apa Kak? Biar uang tuh ya Bintang Mahaputra Utama. Bintang Mahaputra Utama. Saya dapat ini dari penghargaan Pak SBY waktu saya mengangkat lumbung energi nasional. Pada saat itu saya intukan untuk program berikat masuk ke dapur dan segala macam ke industri. Berikat masuk ke dapur. Ya, lumbung energi nasional. Sumatera Selatan. Iya. Jadi memang terkenal sekali pada masa itu dan itu bermanfaatnya sampai sekarang dan terus. Yang kedua saya mengusulkan pembangkit listrik tanggung jawab di tambang. PLTU. Mulut tambang. Ya. Jadi pembangkitnya di mulut tambang, listriknya kita kirim. Karena distribusi listrik kan begitu cepat, buka langsung menyebar kemana-mana. Kan? Bukannya seperti ngirim ayam maksud ini, langsung buka ini udah jalan kemana-mana. Waktu itu saya desain saya 1 sampai 9. Sekarang sudah sampai 6 sama 7. Tanpa disadari, tapi yang pasti kebermanfaatannya untuk masyarakat banyak, masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Dan sebelah kanan saya persis adalah Dr. Ardian Saptawan. Siapa lagi yang teman-teman mungkin perlu saya ingatkan, beliau adalah pemikir dari Universitas Sriwijaya. Dan Pak Ardian ini disertasinya tentang daerah otonomi baru. Nah, kita mau bicara nih, Pak, tentang daerah. Tentang daerah otonomi baru atau DOB, karena pada waktu Pak Sahrial menjadi gubernur, Bupati Oku, saya mekar jadi 3. Coba kita flashback dulu Pak. Oku Timur, Oku Selatan. Jadi seorang bupati memekarkan wilayah jadi kabupaten itu kan merugikan dia sebagai eksistensi dia kan, karena hilang wilayah, hilang kekuasaan. Jadi itu saya mekarkan dengan tujuan pemerataan
pembangunan untuk pelayanan masyarakat. Itu nggak ada friksi dengan gubernurnya pada Nggak saat ada. itu. Pada saat itu Pak Rosihan ada friksi. Mm-mm. Pak Rosihan hanya maunya di Kota Batu Raja dan Oku, Hmm. Kabupaten Oku. Mm-mm. Saya punya konsep kewilanaan. Mengatakan. Yang satu lagi dasar prinsip, semen Batu Raja itu berada di Kota Batu Raja. Sedangkan pendapatan Kabupaten Oku itu 60% dari PAD semen Batu Raja. Jadi kalau dia DOB Batu Raja, Kabupaten Induknya Oku, di Undang-Undang Kabupaten Induk harus bantu DOB. DOB sudah besar pendapatnya semennya, buat pabrik semennya di Batu Raja. Saya tolak, saya paparan Pak Rosihan diterima setuju dengan bijak. Jadi sebenarnya bagaimana bisa meyakinkan, Iya. dan itu benefitnya untuk Iya, jadi memang logis, saya paparan itu logis. Karena pendapatan Kabupaten Oku itu 60% dari semen Batu Raja. Sedang 9% di Kota Batu Raja. Di kota. Dimekarkan kota berarti pendapatan kota, DOB kan. Induk dengan prasarana, sarana, jumlah penduduk, segala macam lebih banyak. Dia harus menyumbang, membantu DOB kan. Kan ironis kan. DOB Batu Raja dia sudah dapat pendapatan yang besar, dengan jumlah wilayah kecil, penduduk yang dikit, prasarana dikit, dia dapatnya. Sedangkan Oku sendiri sudah luas, terus prasarana banyak, terus ya semua pendidikan kesehatan di situ lengkap. Iya. Memerlukan pembiayaan, sedangkan di Batu Raja kan sedikit. Oke. Jadi itu boleh dibilang atas dasar kan kita kalau bicara tentang daerah otonomi baru itu tentu ada beberapa alasan backgroundnya gitu ya, Persadaran wilayah gitu ya, politis, teknis, administrasi gitu ya. Kalau yang untuk zaman Pak SO tadi wilayah, termasuk dewan wilayah. Ya, wilayah ya. Oke. Potensi wilayah. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang DOB, itu apa iya Sumsel akan jadi Sumsel Barat? Nah, itu apa nggak merugikan tuh Pak? Ya tergantung kalau daerahnya. Karena pemekaran ini dasarnya itu pemerataan pembangunan. Pemerataan Seperti pembangunan. saya Oku itu jadi 3. Kalau saya di Batu Raja mau ke Oku Selatan dulu Hulu Danau itu saya harus makan jam 10 baru sampai jam 6 sore. Jadi kalau saya buka puasa tuh jam 9 berangkat. Udah itu saya terawih pulangnya jam 10 sampai di Batu Raja jam 4 subuh. Begitu jauh rentang. Begitu jauhnya. Apalagi pelayanan kebutuhan masyarakat. Yang masyarakat jauh, keperluan yang berbeda kabupaten. Nah kita dekatkan jadi Oku Selatan di Muara 2 dekat. Di Martapura jadi ibu kota Oku Selatan. Oku Timur dekat. Jadi sebenarnya pemekaran itu bukan fisik saja ya Pak. Iya betul. Ya. Pemekaran itu ya pemekaran ini sudah strategi pembangunan daerah. Salah satu memang tidak fisik bentuknya, tapi kebijakan yang akan membuat daerah otonomi baru itu punya kekuatan ekonomi, kekuatan hukum, kekuatan semacam insentif yang akan dapat diberikan pusat daerah, dia akan tumbuh. Akhirnya jadi Oku Selatan sekarang. Jadi Oku Selatan sekarang. Dia ngurus sendiri, rakyat. Oku Timur juga termasuk. Oku Timur gitu. Waktu itu juga Pali Mekar, saya waktu gubernur saya tantangan itu, jadi ada hambatan. Moratara dari Musirawas saya tanda tangan. OI dari Oki saya tanda. Palawang dari Lahat saya tanda tangan. Jadi memang Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Pramulia di kota saya tanda tangan. Jadi memang boleh dibilang spesialisasi Pak SO. Karena saya punya keyakinan bahwa pembangunan fisik bukan segalanya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Rakyat dibangun dengan pemekaran itu sudah membagi rata berarti kan. Pemerataan pembangunan. Ujung-ujungnya kesejahteraan. Oke. Sekarang kita ke Pak Ardian. Pak Ardian, kalau Anda melihat tentang pemekaran otonomi baru gitu ya. Iya. Gimana dari sisi teori deh, gitu ya. Dan kemudian nanti prakteknya ada pada Pak SO. Iya. Jadi kalau kita lihat dari segi teori, itu memang salah satu dari sasaran itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Jadi pelayanan pemerintahan itu harus efisien gitu. Nah efisien ini memang kita menghadapi suatu keadaan masih di Indonesia ini kan
wilayahnya kan tidak merata ya Iya. gitu. Nah, macam Sumatera dengan Jawa. Jawa itu misalnya makanya kenapa kabupaten kota itu lebih banyak di Jawa karena penduduknya banyak gitu ya. Kemudiannya apa namanya mereka juga mampu untuk mengolah sumber daya. Nah, di Sumatera rata-rata ini terbalik, penduduknya itu menyebar gitu loh. Penduduknya Menyebar. Nah, sehingga pengolahan itu terbatas. Bukan Betul. tidak mampu, tapi itu tadi karena penduduknya itu tidak merata. Tidak Nah, salah satunya dengan kita mengembangkan daerah otonom baru. Nah, dengan adanya Undang-Undang 23 2014 ini ya, nah itu kan dimaksudkan begini, pembangunan itu kalau dahulu yang apa namanya paradigma yang tahun 32 ya, tahun 2032. Nah, itu dia harus ini harus penduduknya dulu, Pak ya. penduduk. Nah, permasalahan itu kalau penduduknya dahulu kan ya kurang ya. Terus kemudian bagaimana dia mengolah itunya. Nah, sekarang dibalik. Makanya dilihat dari segi apa kapasitas ininya apa daerahnya ya, kemudian sumber daya alam, potensi alamnya. Nah, baru kemudian penduduknya terakhir. Dan ini apa dalam penilaian ininya itu dia saling apa subsidi. Jadi tidak tergantung kepada misalnya pendudukan saja tidak. Nah, oleh karena itu kita balik ya bagaimana kita mengolah potensi daerah di wilayah itu diharapkan. Nah, dengan adanya kelebihan yang diberikan oleh pusat seperti apa namanya jalan tol gitu kan, ini kan ruang kita untuk mengembangkan sumber daya itu. Nah, dibaliknya begini, kalau ini nggak dipisah ataupun dipecah gitu ya, nah yang mengolahnya siapa pemerintahnya itu gitu. Itu nggak bakal maju atau sulit maju gitu. Seperti yang sekarang ini kan, kita sudah maju. Ketika dibuka proyek ini macam tol ini kan sebenarnya proyek perangsang ya, masuk stimulan ya, Mempercepat bidang lain. mempercepat. Nah, kita tidak hanya seperti sekarang itu hanya minta istilahnya buka gerbang aja. Nah, bagaimana buka gerbang itu kalau nggak ada produksi? Betul. Nah, inilah diharapkan misalnya gubernur itu untuk memperkuat, mengkoordinir para kepala daerah tingkat kabupaten kota itu ya untuk membuat titik-titik pertemuan baru di daerah wilayah baru itu. Nah, untuk membuka itu dia harus punya wewenang, ya, Pak ya. Nah, untuk membuka wewenang ini makanya diberikan wewenang tadi. Nah, sehingga dia bisa bergerak. Tapi kalau dia nggak ada wewenang kan dia sulit menggerakkan itu. Contoh misalnya dia kurang penduduk, ya kurang orang, dia kan bisa karena kan negara kesatuan kan bisa minta dari tempat lain, bisa menarik investor ke sana. Nah gitu. Nah sehingga nanti ketika ini sumber daya alamnya bisa bangkit gitu ya. Nah kemudian bagaimana gubernur mengolahnya? Ah ini manajemen gubernur yang paling penting. Oke. Gitu. Tunggu stop. Pak Ardi ini semangat banget nih kalau soal DOB ya kan? Karena ahlinya disertasinya tentang itu. Nah Pak Syahrial, kalau kita dengarkan apa penjelasan Pak Ardian, itu tadi kan perlu berarti peran kepala daerah yang kuat untuk memberikan atau untuk seperti halnya KUR ya kan, harus ada dirigen yang bisa, hei kamu Bupati Oku misalkan, berarti kamu harus memainkan nada A minor gitu ya. Hai kamu Bupati Muara Enim, berarti kamu harus memainkan nada apa gitu kan. Nah gimana nih Pak? Peran seorang kepala daerah untuk itu? Jadi seorang gubernur kan itu perwakilan pemerintah pusat. Dia jelas mengkoordinir kabupaten kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Jadi kalau saya merasakan bahwa seorang gubernur itu harus memang penetrasinya sampai ke kabupaten kota walaupun dia otonomi kan. Ya kan gitu. Dia punya kekuatan anggaran, dia punya legasi lain yang bisa begitu. Jadi menurut saya seorang gubernur harus melihat kata Pak Ardian tadi bahwa satu daerah itu apakah dengan luasnya yang kepada penduduknya tidak merata, terus jarak tempuh, prasarana-sarananya buruk. Ini kalau dimekarkan jangan dilihat dari kelemahan itu, tapi dilihat dari potensinya dikelola oleh masyarakatnya ataupun investor datang, ataupun juga perlu transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal. Jadi daerah misal dari Oku sudah lewat dan kapasitas penuh dilarikan. Ini gubernur harus berani mengadakan transmigrasi lokal ini, karena tidak akan menolak masyarakat kalau dia sudah padat yang prinsip filosofi 2 hektar. Kalau dia 2 hektar sudah 3 keturunan, saya kira sudah berat. Seperti Belitung, saya kira daerah Musirawas itu sudah transmigrasi tahun 30-an, itu sudah 2 hektarnya sudah
3 keturunan. 3 keturunan. Jadi bayangin, Heeh. nah ini harus pemerintah kabupaten dan provinsi memberanikan diri, Ya, mengurai kepadatan ini, larikan ke Mm-mm. daerah yang memang ininya potensinya sama, pertanian Mm-mm. atau peternakan, Mm-mm. atau dari pertaniannya itu dalam arti kata luas pertanian, kebun karet, kalau dia ini kelapa sawit, ataupun dia ternak unggas, ternak besar, ternak kecil, ini kan perikanan dia mau utang, ini apa namanya laut, apa dia mau apa istilah kita itu apa lumbung apa tuh, yang perikanan ini nggak bisa gitu, ataupun mungkin jenis palawija kan, Ya. seperti sekarang keraguan, kalau saya lihat keraguan di Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, saya lihat jagung itu inisiatif masyarakat, bukan didorong oleh pemerintah memberikan insentif kepada mereka untuk pengembangan portfolio itu sudah mendekati ke kebutuhan jagung. Gitu. Ini tidak tumbuhnya dari masyarakat, inisiasi masyarakat, jadi tidak terkendali, akhirnya hilirisasinya tidak ada di situ. Tapi kalau pemerintah ada, dibuka, dia ini dibangun pabrik pakan ikan, pakan ayam, dari situ kan. Nah ini nggak, produksi kita larinya ke Lampung. Jagung. Pisang lari ke Lampung. Karena apa? Selalu melihat inisiasi masyarakat seolah didiamkan, tapi dibanggakan oleh mereka hasil sekian. Kan gitu, Pak. Iya, Bro. Itu dong ya. Kalau saya melihatnya, saya sebagai orang pelaku dulu dan itu juga senior ya kan. Iya. Melihat pisang, wajib buat keripik. Gitu aja. Keripik itu berarti PKK. Yang lingkupnya kecil, dia anggap sudah bisa produksi daerah itu. Kalau PKK dengan PKK, dia harus kan serahkan pada pemerintah mencari partner. Packagingnya, rasanya berubah pakai rasa keju, rasa apa, itu di Lampung. Di kita cuma mikir keripik, ini bagus, tapi sasaran itu yang ada. Jadi kalau saya sih untuk seorang kepala daerah dari bupati, wali kota maupun gubernur itu harus melihat potensi daerahnya. Itu penting. Kalau dia menguasai itu, dia baru mencari way out-nya ini bagaimana. Tanpa Prabowo akan hilirisasi nih. Jangan lengah nih. Kepala daerah, bupati, gubernur jangan lengah. Akan dipaksa hilirisasi. Jadi kalau dia kelapa sawit disusul pabrik minyak. Bukan lagi TBS jadi CPO mau keluar enggak lagi. Sudah seperti Medan itu kan sudah. Medan itu rata-rata sudah ada pabrik minyak. Oke, jadi maksud Pak SO itu adalah dengan kata lain, setiap kepala daerah itu sebenarnya berpikirnya juga harus strategik ya? Iya, strategik. Tidak hanya sekadar itu tadi. Monoton saja. Pada monoton, ya kan, nggak ada terobosan dan segala macam. Gitu harus berani. Harus berani, ya kan. Nah, termasuk pemekaran daerah otonomi baru. Harus berani. Dalam rangka jangan itu. merasa rugi. Dalam rangka itu, jangan merasa rugi. Dia lihat dia hanya maksimum 10 tahun loh. Mbak ini. Habis itu, kalau dia tahan 10 tahun tidak mekar karena dia ambisi pribadi dia nggak mau berkurang, ya tetap aja. Dia habis. Oke. Pak, ngomong-ngomong yang mau dimekarkan tuh rencananya mana aja? Jadi kalau saya itu diskusi sama Pak Wardi juga jeli juga. Iya. Seperti Sungai Lilin, ya. Muba Timur. Muba Timur itu kalau Pak Wardi bilang dari Pangkalan Balai ke Jambi itu 140 kilo. Ya. Kalau ada apa-apa hanya dilayani oleh camat dan Ramil, Kapolsek, rumah sakit puskesmas. Ini tingkat pelayanan nih. Nah, Pak Wardi menginginkan ini harus dilayani, ada spannya dikurangi itu kabupaten. Sungai Lilin jadi ibu kota kabupaten. Sungai Lilin jadi ibu kota kabupaten. Oke. Banyu itu Muba Timur. Muba Timur. Dan kota Betung karena di situ ada sekolah polisi nasional, ya harus wali kota dong, dampingi brigjen polisi ini masa itu. Itu satu. Yang contoh lagi depan mata kita
Tanjung Inim. Tanjung Enim. Tanjung Inim itu ada BUMN yang triliunan dia untukkan dividen per tahun. Dilayani oleh camat, Kapolsek, kan nggak pas. Kan gitu. Terus Banyumas Timur, Pak Wali ngomong, masa administrasi pemerintahannya harus nyebrang Palembang baru bakal balai. Harusnya sudah mendekat kepada mereka sehingga pelayanan administratif pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan yang lain sudah mendekat kepada rakyat. Memang Bupati Banyumas harus rela melepaskan ini. Harus rela. Kan ini cuma 10 tahun, Iya, mampunya 10 tahun. Kalau dia suruh saya itu sebenarnya berapa? 3 tahun. Bupati Ogut, saya bekerja. 3 tahun saya. Logis kan, jadi seorang kepala daerah harus berpikirnya marahnya itu ya kesejahteraan rakyat. Sasaran penunjangnya yaitu pembangunan. Ya. Tapi ujungnya, nah bagaimana ini lihat potensi dia, bekar kan ini, luas terlampau luas kayak Oki kan terlampau luas. Terlampau luas. Buka terlampau luas, Banyuasin terlampau luas. Dan juga ada level pelayanan ya kayak Betung, Watapura itu. Watapura itu ada puslatpur. Ada puslatpur. Komandan Lapurnya Letnan Jenderal. Betul, dari Amerika latihannya di situ. Camat Watapura. Iya. Itu yang memang prinsipnya. Kalau Sumsel Barat saya kira sudah saatnya harus dimekarkan. Terlampau jauh. Tapi Pak Mawardi sendiri rela tuh kalau beliau jadi gitu ya? Dia memang dia pernah OI kan dia yang memekarkan. Inisiasinya dia, saya yang tanda tangan menyetujui gubernur. Dia inisiasi. Jadi memang itu harus ada prinsip pembakaran itu untuk mendirikan kesejahteraan masyarakat rakyat. Kalau nggak punya itu, kalau untuk kepentingan pribadi, ya di situ potensi sebesar Anda tambang Butawara pasti nggak mau. Kalau lihat material, tapi kan hanya 10 tahun jadi hanya 2 periode. 2 periode itu nggak lagi. Kalau nggak lagi jadi gubernur kan untuk apa? Untuk apa? Sementara, tahan ini kan. Iya, sementara yang jauh lebih penting adalah kesejahteraan masyarakat. Sumselnya tambah berjaya. Kalau gitu. mikir, wah ini tambang banyak, janganlah aku ini. Lain itu persoalan. Iya. Nggak usah jadi gubernur. Oke. Harusnya mikirkan kepentingan masyarakat. Oke.